Kita melanjutkan lagi untuk membahas terkait dengan sertifikat pagar laut yang diterbitkan di Tangerang. Dan hari ini kita kemudian mendapatkan informasi yang baru bahwa dilanjutkan pembongkaran atas pagar ya. Artinya ada bambu-bambu yang sudah dipagar di laut akan dilanjutkan untuk melakukan pembongkaran. Namun di sini saya tidak membahas terlalu jauh terkait dengan pembongkarannya. Di sini saya lebih membahas terkait dengan waktu itu siapa sih pejabat yang menjabat yang ketika diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan yang atas nama perusahaan tersebut dan ada juga yang atas nama perorangan. Nah, kalau kita lihat dulu seringnya, kalau kita lihat dengar atau teman-teman melihat di media atau di TV, sering kita dengar gebuk mafia tanah. Nah, waktu itu mungkin nggak sempat menggebuk mafia lautnya. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa ada sertifikat di atas laut. Nah, sertifikat di atas laut mungkin besok akan ada sertifikat di atas langit. Ya, lama-lama udara juga ada sertifikatnya. Ya, setelah saya menelusuri beberapa informasi, ternyata sertifikat hak guna bangunan itu dikeluarkan pada tahun 2023. Dan kita tahu bahwa zaman itu adalah zaman pemerintahnya Pak mantan Presiden Joko Widodo waktu itu, dan kemudian yang menjadi menteri waktu itu adalah setelah saya cek di sini ternyata pada tahun 2023 itu menterinya dijabat, Menteri ATR dan BPN itu dijabat oleh Jenderal Hadi Cahyanto. Periode waktu itu beliau adalah tahun 2022 sampai tahun 2024. Dan kemudian waktu itu kan dilanjutkan oleh Pak AHY. Nah, kalau diterbitkannya di tahun 2023, artinya apakah ada kemungkinan kemudian Menteri mengetahui terkait dengan sertifikat hak guna bangunan di pagar laut itu, yang sudah di pagar laut? Ya, mungkin bisa didapatkan informasinya, mungkin juga tidak. Yang lebih tahu terkait dengan terbitnya sertifikat di wilayah, baik itu di provinsi atau di tingkat kabupaten kota, itu pasti Kakanwilnya, Kakantahnya, atau kalau di tingkat kabupaten kota pasti kepala BPN-nya. Nah, itu yang harusnya tahu ya. Waktu itu siapa yang menyerahkan berkasnya ketika dilakukan penerbitan sertifikat hak guna bangunan itu. Sekalipun itu tidak langsung ditangani oleh kepala BPN ataupun tidak diketahui oleh Kakanwil atau Kakantah di saat itu, tetapi pada prosesnya kan ada tanda tangan dimintain, pasti diketahui kan oleh pejabat di saat itu. Kalau saya lihat, kalau saya cek di beberapa informasi, ternyata di tahun itu yang menjadi kepala Kakantahnya atau kepala kantor pertanahannya BPN Tangerang yaitu Bapak Yaya Ahadiat Awaludin. Nah, waktu itu yang menjadi Kakantahnya. Nah, kemudian kepala kantor wilayah waktu itu Kakanwilnya BPN Provinsi Banten adalah Pak Ruby Jaya ya. Ini beliau menjabat dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Sudaryanto ya, kepala BPN tingkat provinsi ya, dijabat dari Juni 2023 sampai sekarang. Artinya para beliau ini memang mungkin secara langsung tidak mengetahui maksudnya waktu penyerahan berkas itu, tetapi waktu menerbitkan sertifikat itu harusnya para pejabat mengetahui di mana dan ini tanahnya, di mana tanahnya, kemudian diterbitkannya atas nama siapa. Karena kenapa? Rata-rata sertifikat itu ditandatangan oleh kepala BPN ya, dikeluarkan atau dicap oleh kepala BPN, sekalipun pejabat di bawahnya yang membantu untuk prosesnya, tetapi pasti diketahui oleh kepala BPN-nya. Nah, kemudian dari informasi selanjutnya yang saya dapatkan bahwa diketahui atau ada informasi dari kepala desa Kohot itu mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah giri. Bahwa tanah giri itu artinya sudah ada tanahnya dari dulu ya. Bisa disebut sebagai tanah ulayat ya. Bisa disebut sebagai tanah yang dulu belum diterbitkan sertifikatnya, belum mendaftarkan
atau belum diajukan permohonan hak pertamanya, sehingga status tanah atau hak kepemilikan atas tanah itu adalah girik. Nah, di sini kan sempat ditanyakan kepada kepala desa ya, itu alasannya ada empangnya. Tetapi yang saya tanggapi di sini bukan terkait dengan keadaan tanahnya, walaupun itu dulu adalah empang, walaupun itu dulu adalah kali, tetapi tahun 2023 itu baru diterbitkan sertifikat hak guna bangunannya. Nah, sebelumnya tidak pernah ada sertifikat, artinya belum ada sertifikat hak atas nama atau tercatat atas nama yang sudah didaftarkan. Nah, dalam proses pengurusan sertifikat yang tanahnya tanah girik, itu dibutuhkan yang namanya surat dari kepala desa setempat. Nah, apa aja surat yang harus dikeluarkan oleh kepala desa setempat? Menerbitkan surat penguasaan fisik. Ya, surat penguasaan fisik. Fisik itu apa? Fisik itu tanah. Nah, waktu itu tahun 2023 itu ada nggak tanahnya? Kan itu pertanyaannya. Kemudian, beliau pasti meminta KTP dan KK. Nah, itu. Kemudian ada surat pembayaran pajaknya. Itu ada DHKP ya, ada kemudian bukti stor pajak ya. Atau lebih dikenal sekarang itu SPPT PBB. SPPT PBB itu artinya di tahun 2023 itu sudah ada. Nah, itu beliau pasti pernah mengeluarkan itu ya di tahun 2023. Kemudian kepala desa juga waktu itu artinya mengeluarkan surat riwayat tanah ya. Surat pernyataan tidak dalam sengketa. Artinya tanah yang akan dikeluarkan sertifikat ini tidak dalam sengketa. Kemudian kalau atas nama perusahaan dikeluarkan, dilakukan pengurusan sertifikat, yang ditanyakan itu adalah ada nggak waktu itu izin lokasi itu ya. Kemudian perusahaan kalau membeli tanah itu pasti ada dikeluarkan oleh pemerintahan setempat. Teman-teman, yang harus saya sampaikan di sini terkait itu bentuknya dulu adalah apapun itu. Tetapi di tahun penerbitan sertifikat itu, selain dari kepala desa mengeluarkan surat, itu kan ada permohonannya, permohonan hak itu yang tadi saya sebutkan, untuk mengajukan permohonan hak pertama di BPN. Setelah dilakukan permohonan itu, ada namanya pengukuran, ya, ada pengukuran tanah. Nah, apakah waktu itu di laut ini yang sudah dipagar, dilakukan pengukuran oleh siapa? Pengukuran ini biasanya ada dua. BPN adalah pengukuran internal sendiri dan biasanya bekerja sama dengan tim pengukur dari luar atau eksternal. Nah, ini kan data yang ditanyakan terlebih dahulu. Kenapa ini perlu ditanyakan? Kemudian itu dikasih izin dan kemudian siapa yang menyerahkan data, yang mengumpulkan data yuridisnya. Karena berdasarkan dasar itulah kemudian dikeluarkan namanya nomor identifikasi tanah. Nah, nomor identifikasi tanah ini kemudian diproses, diverifikasi oleh pihak BPN untuk kemudian diketahui lokasinya, sehingga pada video saya sebelumnya itu kan saya memperlihatkan bahwa ada NIB dan statusnya hak guna bangunan. Nah, hasil dari sebelumnya NIB itu adalah dilengkapi yang tadi saya sampaikan bahwa pasti dari data tim pengukur ya. Dan biasanya yang diukur itu tanah bukan laut ya. Itu diingat dulu teman-teman ya. Jadi bukan laut yang diukur harusnya. Nah, keberadaan segala alasan yang disampaikan bahwa waktu itu diproses seperti ini, diproses seperti itu, yang jelasnya cuma satu. Apakah kemudian ketika dikeluarkan sertifikat di atas laut itu sudah ada aturannya atau belum? Atau sudah bisa sesuai dengan aturan yang berlaku? Nah, kalau saya lihat dari Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian peraturan pemerintah terkait dengan pendaftaran tanah, terkait dengan dan juga peraturan Menteri ATR dan BPN atau BPN, itu satupun belum ada. Nah, terkait dengan berkeliknya pejabat-pejabat yang sekarang terkait dengan
Waktu itu kita nggak tahu nih siapa yang memproses datanya. Waktu itu ada pejabatnya tapi sudah pensiun. Waktu itu sudah pindah. Nah, itu alasan yang sebenarnya yang sekarang itu gampang dijawab. Tinggal cari orangnya, waktu itu dia menjabat dan sudah melakukan proses itu, dan ternyata itu adalah pelanggaran, silakan disanksi. Harus diterapkan ya kepada pejabat-pejabat di saat itu. Jadi gampang sebenarnya. Nah, tinggal nanti kita lihat, jangan kita fokus dalam pembongkaran saja, pembongkaran pagarnya. Udah dibongkar saja. Sudah jelas itu melakukan pelanggaran. Nah, itu yang harus diingat teman-teman. Jadi, yang menjadi hal berikutnya yang perlu saya bahas nanti, karena ada isu bahwa terkait dengan pembatalan sertifikat hak guna bangunan yang atas nama PT dan atas nama personal atau perorangan. Ini kan ada prosedurnya ya. Jadi nanti akan saya sampaikan atau saya menyampaikan bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, akan saya sampaikan pada video berikut, dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.